Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Kali ini kita akan membahas tentang altruisme. Altruisme sebenarnya bukanlah aliran filsafat secara definitif, tetapi aliran ini punya dampak juga dalam bidang filsafat dan juga melibatkan beberapa filsuf di dalamnya. Apa itu altruisme? Singkatnya, altruisme adalah semacam konsep ya yang sering digunakan dalam kehidupan sosial dan kehidupan moral kita. Jadi kalau altruisme itu teman-teman, dia menekankan pentingnya pada kepedulian kepada orang lain dan poinnya adalah pada tindakan untuk kebaikan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Nah, bagaimana altruisme kemudian mempengaruhi cara kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam video ini kita akan mempelajarinya sedikit lebih dalam. Altruisme teman-teman itu berasal dari kata alter atau alter tulisannya ya, yang artinya lain atau orang lain atau liang. Secara sederhana, altruisme adalah pandangan atau tindakan yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Altruisme sendiri ini kaitannya dengan biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya membantu orang lain, perilaku atau tindakan pengorbanan yang biasanya lebih mengutamakan kesejahteraan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Nah, dalam filsafat altruisme ya, kalau kita masukkan altruisme dalam bidang filsafat, biasanya orang akan menggunakan pemahaman manusia sebagai makhluk sosial yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga punya kewajiban untuk membantu orang lain dan berkontribusi pada kebaikan hidup bersama. Nah, tindakan altruisme itu sendiri sebenarnya bisa tampak pada hal-hal yang kecil. Sebagai contoh seperti memberikan waktu untuk mendengarkan atau menemani atau mendampingi orang lain dalam menghadapi masalah. Itu hal-hal yang kecil, tetapi ada juga hal-hal yang besar seperti memberikan donasi untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan secara ekonomi atau menyumbangkan tenaga untuk kepentingan tujuan sosial seperti untuk membantu korban bencana alam atau korban perang. Nah, itu contoh-contoh tindakan altruisme. Meskipun altruisme sebenarnya pada dasarnya bukanlah sebuah aliran ansih filsafat ya, tetapi ada seorang filsuf yang sering kali dikaitkan dengan altruisme. Namanya adalah Auguste Comte. Auguste Comte ini adalah seorang filsuf Prancis abad ke-19 yang dikenal karena mendirikan satu aliran filsafat yang bernama positivisme, dan kita sudah mempelajari itu pada video sebelumnya. Comte berpendapat bahwa altruisme ini sebenarnya adalah dasar dari moral dan etika sosial. Kalau misalnya kita menilik pemikiran Comte dalam karya-karyanya ya, Comte itu mengajukan gagasan tentang, dalam tanda petik, itu agama kemanusiaan atau humanisme itu sebagai sebuah agama yang menekankan pada pentingnya kebaikan untuk umat manusia ya secara keseluruhan di atas segala hal yang lainnya. Jadi bagi Comte teman-teman, tindakan altruisme itu sebenarnya dikategorikan sebagai prinsip moral yang harus menjadi panduan dalam setiap interaksi sosial dan juga menjadi landasan bagi kebijakan sosial. Nah, dalam pandangan Comte sendiri, altruisme ini sebenarnya kemudian tidak hanya terbatas pada tindakan membantu orang lain sebenarnya, tetapi juga mencakup semacam perasaan cinta pada sesama manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Comte percaya bahwa rasa cinta kemanusiaan itu idealnya menjadi kekuatan utama
untuk menjaga keharmonisan sosial dalam sebuah komunitas ataupun masyarakat ataupun bahkan dunia. Teman-teman, altruisme sendiri itu bukan hanya altruisme bulat sebagai satu jenis atau konsep filosofis ya, tetapi dia juga punya banyak bentuk dan jenis ya. Ada beberapa bentuk altruisme yang umum ya, tetapi yang dalam video ini saya akan bahas hanya 3 jenis altruisme. Yang pertama adalah altruisme individual, kemudian altruisme yang kedua adalah kolektif, dan yang ketiga adalah universal. Kita akan mulai pada altruisme individual. Altruisme individual itu melibatkan tindakan yang dilakukan oleh individu untuk membantu orang lain. Jadi ini yang melakukan, subjeknya adalah individu, objeknya juga individu ya, seperti misalnya menyumbangkan uang untuk amal, menolong tetangga yang kesulitan, atau menjadi sukarelawan dalam berbagai kegiatan sosial. Kemudian yang kedua adalah altruisme secara kolektif ya. Nah, kalau altruisme kolektif itu melibatkan upaya bersama untuk membuat atau membangun kebaikan sosial atau kesejahteraan bersama yang besar ya, sifatnya besar ya. Contoh-contohnya ya seperti gerakan sosial, kampanye amal, atau program-program bantuan kemanusiaan untuk negara-negara yang terdampak bencana atau perang. Pokoknya tujuannya untuk memperbaiki kehidupan banyak orang. Jadi kalau kolektif itu subjeknya banyak orang dan objeknya banyak orang. Nah, yang ketiga adalah altruisme universal. Nah, kalau dalam bentuk ini, altruisme ini tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok, tetapi mencakup seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup ya, teman-teman. Jadi ya lingkungan alam, di dalamnya ada hutan, ada pohon, ada tumbuhan, ada hewan dan sebagainya. Itu altruisme yang universal, meskipun itu bukan manusia, tapi fokusnya itu memang pada seluruh makhluk hidup, pada penciptaan dunia yang menjadi lebih adil, penuh kasih, di mana semua orang dan makhluk hidup punya kesempatan yang sama untuk hidup bahagia. Meskipun dia sangat positif, altruisme juga tidak lepas dari kritik ya, karena misalnya saja banyak pengkritiknya yang mempertanyakan secara kritis apakah altruisme itu memang selalu tulus ya, tidak menuntut sebuah imbal balik ya. Nah, menurut beberapa kritikus, tindakan altruisme itu bisa jadi memang tidak selalu sepenuhnya tulus. Kadang juga dipengaruhi oleh motivasi pribadi, seperti ingin dihargai, ingin terkenal ya, atau ingin mendapatkan pengakuan sosial dengan membantu orang lain. Nah, dalam hal ini altruisme kemudian sering diistilahkan sebagai altruisme yang egois gitu ya. Nah, pada sisi yang lain, dalam beberapa kasus altruisme memang bisa mengarah pada pengorbanan diri, tetapi akhirnya kadang-kadang pengorbanannya berlebihan atau martirisme ya. Nah, para pengkritiknya itu sering menganggap kadang-kadang altruisme ini sering kebablasan. Misalnya seseorang yang terlalu fokus membantu orang lain malah mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarga atau masyarakatnya sendiri gitu. Dan situasi seperti ini kalau dibiarkan, altruisme malah justru akan menimbulkan kelelahan emosional dan ketidakseimbangan hidup. Kemudian pengkritik yang lain juga melihat bahwa altruisme kadang-kadang membuat orang justru malah merasa terbebani oleh yang sudah dia lakukan sebagai kewajiban moral ya. Karena harus diakui ya, kalau itu dilakukan terus-menerus membantu orang lain ya, orang bisa saja sampai pada titik di mana dia merasa terbebani. Dan ada lagi-lagi ya, keletihan sosial, kelelahan emosional. Dan orang kemudian malah justru kehilangan otentisitas dirinya gitu, demi orang lain gitu. Nah, dalam konteks modern, kalau kita lihat altruisme sampai hari ini juga diterapkan ya. Misalnya dalam gerakan sosial atau aktivisme yang memperjuangkan keadilan sosial,
hak asasi manusia atau perlindungan lingkungan. Tindakan-tindakan itu kan adalah contoh praktis dari altruisme. Kemudian ada juga istilah filantropi ya, karena dalam dunia modern filantropi itu apa? Jadi gini, dalam dunia modern banyak individu yang kaya raya ya, orang-orang yang kaya yang melakukan sumbangan-sumbangan besar secara filantropis namanya ya, untuk tujuan sosial seperti pendidikan, kesehatan, atau penanggulangan kemiskinan, untuk menciptakan tentu saja perubahan positif dalam masyarakat. Bill Gates misalnya, atau Mark Zuckerberg Facebook ya, mereka sering itu melakukan tindakan-tindakan filantropis. Nah ini kan contoh penerapannya ya, altruisme dalam kehidupan nyata. Nah itu dia teman-teman pembahasan kita tentang altruisme, tidak terlalu mendalam, tetapi kalau teman-teman ada tambahan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada kritik silahkan juga dituliskan. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Tetap berpikir kritis, kita ketemu di video selanjutnya.